Mata Najwa dihujat netizen gara-gara menayangkan Ivana Yuan, kakak dari tersangka AG atau AGH. Tuduhan paling gampang adalah Mata Najwa pansos alias panja sosial karena kasus penganiayaan yang menghebohkan seantero jagat raya ini. Tuduhan yang lain yang lumayan bernada human interest adalah Mata Najwa tidak mempunyai rasa empati terhadap korban. Di saat korban penganiayaan masih tergeletak lemah dan koma di rumah sakit. Mata Najwa menayangkan Ivana Yuan yang belain habis-habisan adiknya dan tidak ada sepatah kata permohonan maaf sedikit pun atas kejadian yang tragis itu. Komentar positif dan negatif, mendukung atau menghujat menjadi warna paling sah yang sering terjadi di media sosial. Hal mana tidak bisa dilakukan di radio atau di televisi. Ini wajib kita syukuri. Artinya, kita tidak boleh melarang orang berkomentar sesuai dengan apa yang ingin diungkapkannya. Namun, harus proporsional. Dan Mata Najwa pun membuka ruang pendapat dan komentar masyarakat yang pro maupun yang kontra atas apa yang sudah ditayangkan di channelnya. Ada 3 kelompok komentar, yaitu 1 kelompok penghujat Ivana Yuan yang menurut pendapat mereka, video itu sebagai bentuk bela diri dan penyelamatan diri dan tidak sesuai dengan fakta. Kelompok yang kedua adalah orang yang pro tayangan itu dan mengatakan mendukung atas keberanian tim Mata Najwa menayangkan video Ivana Yuan di saat masyarakat kebanyakan memberi dukungan atas korban penyiksaan David Ozora. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang menolak atau anti terhadap penayangan video tadi. Saya tertarik mengomentari kelompok yang terakhir, yang anti terhadap penayangan video Ivana Yuan di channel Mata Najwa. Saya akan kutip beberapa komentar yang anti terhadap penayangan pembelaan Ivana Yuan di channel Mata Najwa itu. Yang pertama, @thezamart1348, Najwa bahagia menari di atas penderitaan orang lain, hebat. Lalu sindiran dari @petempur beras, terima kasih narasi dan Mbak Najwa memberikan ruang cerita kepada Kak AGH untuk ngedongengin netizen. Dongeng yang mantap, Pak. Lalu @zehatshopherbal, makasih Mbak Nana sudah bikin video ini, saya putar terus video ini sebelum tidur untuk redakan insomnia, berasa didongengin. Lalu @fn7004, pada akhirnya narasi terkesan biadab sih, ada proses hukum yang sedang berjalan, memberi ruang kepada keluarga pelaku, nggak ada rasa simpati kepada korban. No smart team. Lalu @mrdxxx6067, narasi, ini beneran kalian sumpah hilang respek. Kenapa keluarga pelaku yang diundang? Lalu @laismata, Najwa sedang mendegradasi intelektualitasnya sendiri. Mari sekarang kita bahas kekurang tepatan komentar yang anti terhadap penayangan Ivana Yuan di Mata Najwa ini. Kasus penganiayaan David Ozora itu setidaknya ada 2 sudut pandang yang terjadi, yang menjadi topik pembicaraan masyarakat, yaitu pertama, soal nilai kemanusiaan akibat keganasan penganiayaan. Terus yang kedua, kasus hukum yang terjadi pasca penganiayaan yang brutal bin tak berperi kemanusiaan itu. Komentar yang banyak beredar adalah simpati, empati, dan dukungan kemanusiaan terhadap David, dan kemarahan akibat ganasnya Mario penganiaya David yang sudah tidak berdaya itu. Itu topik pertama yang terus bergelombang, tidak ada hentinya hingga saat ini. Bahkan yang terbaru, Amanda atau APA yang disebut sebagai pembisik Mario sehingga terjadi penganiayaan. Amanda melaporkan Mario ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Banyak komentar yang bersyukur atas tuntutan hukum tambahan yang diajukan oleh Amanda, mantan pacar Mario ini. Mereka bersukaria atas tambahan tuntutan Amanda terhadap Mario ini. Artinya, pembahasan di masyarakat soal kasus ini ada 2, yaitu soal kemanusiaan dan soal hukum. Dari sudut pandang hukum, inilah kemungkinan Mata Najwa membuat tayangan Ivana Yuan itu. Siapapun yang terjerat kasus hukum, baik korban maupun pelaku pelanggaran hukum, sama-sama memiliki hak
untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi, nggak adil bila yang diberi hak untuk bersuara, berbicara, ataupun mengungkapkan pendapatnya hanya korban saja. Bukankah perdebatan hukum yang terjadi adalah antara yang melanggar hukum dan korban atas pelanggaran hukum tadi? Keluarga AGH atau AG kan juga punya hak untuk menyampaikan pendapat ataupun pembelaannya. Agar pendapatnya atau pembelaannya didengar dan sampai ke semua pihak yang dibutuhkan, media tempat menyampaikan pendapatnya. Narasi dan mata najwa adalah media. Maka, bila Ivana atau kuasa hukum AG menggunakan media narasi sebagai tempat penyampaian pendapat atau pembelaan diri, tidak bisa disalahkan. Dalam kasus hukum, baik korban maupun pelaku sama-sama mempunyai hak untuk membela diri dan mengungkapkan pendapatnya. Hak Ivana memilih media manapun untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya. Soal setelah tayang orang tidak suka atau menghujat Ivana, ya itu risiko yang harus dihadapi Ivana. Tayangan yang tersebar luas ke masyarakat pasti akan berdampak mendapat tanggapan, apapun bentuknya. Soal empati dan simpati ke David sebagai korban penganiayaan, saya kok yakin pada saatnya nanti Mata Najwa akan juga menayangkan dan memberi ruang yang sangat luas bagi keluarga David ataupun kuasa hukumnya. Jadi sebagai media, Mata Najwa telah menggunakan secara tepat dan tidak salah. Tapi bila menilai narasi dibilang biadab atau Najwa dikatakan menggradasi intelektualitasnya, jelas itu tidak tepat dan ngawur. Sekali lagi, media ini bukan milik satu pihak. Media milik kedua belah pihak yang menjadikan korban ataupun pelaku penganiayaan beserta kelompoknya. Tidak ada yang boleh melarang Ivana Yuan mengungkapkan pembelaannya dimanapun, di media apapun. Itu pendapat saya.